The Wedding, bab 8, penulis Neng Neng. Fauzan tengah membereskan beberapa dokumen yang tengah ia kerjakan sebelum suara datang mengganggunya. "Zan, istri lo mau kemana tuh?" Fauzan mendongak menatap pada salah seorang temannya yang memberikan info dengan wajah meledek. Sudah menjadi hal biasa bagi Fauzan. Seringkali dirinya diremehkan dan dianggap hina oleh semua orang. Hanya karena istrinya adalah pemimpin perusahaan, sementara dirinya hanyalah staf biasa. "Tadi gue lihat dia pergi sama cowok ganteng yang tadi sempat datang ke kantor kita." Fauzan menghela napas. Kenapa Renata mau pergi dengan Dion? Padahal sudah jelas Renata tahu jika dirinya tidak suka dengan kehadiran pria asing di hidup istrinya. Fauzan adalah pria pecemburu berat dan Renata tahu itu. "Paling mau obrolin masalah pekerjaan?" Fauzan menjawab asal. Atensinya kini kembali pada setumpuk pekerjaan di hadapannya. Sebentar lagi waktu menunjukkan pukul 12 siang dan Fauzan harus menjemput Yasmin di sela istirahat makan siangnya. "Zan, jam 1 siang kita ada meeting penting dengan mitra baru kita." Cindy melongokkan kepalanya pada ruangan Fauzan, memberitahu meeting yang akan mereka datangi. "Oke." Fauzan mengangguk, kembali konsentrasi pada pekerjaan. Siang ini dia ingin makan siang bersama Yasmin. Mata Fauzan menerawang kala mengingat tingkah lucu sang putri. Lalu matanya kini melirik pada foto kecil yang disimpan di atas mejanya. Foto keluarga kecil mereka yang terlihat bahagia, meski di sana tidak ada senyuman Renata. "Adek lagi apa ya?" Fauzan menggumam saat tiba-tiba saja pria itu begitu merindukan putrinya. "Adek." Fauzan lebih suka memanggil putrinya dengan sebutan demikian, karena baginya nama Yasmin yang diberikan oleh istrinya itu pasti adalah gabungan nama dari nama panjang Renata dan nama panjang mantan kekasihnya. Fauzan tidak suka dan membenci hal tersebut, hingga Fauzan lebih suka memanggil nama putrinya dengan sebutan adek saja. Iya, Renata Yashinta dan Ardi Dasmin, hingga terciptalah nama Yasmin. Begitu bukan? Shh. Fauzan begitu kesal kalau mengingat tidak pernah ada cinta sedikit pun dari Renata untuknya. Selama ini Renata hanya menjalani kewajiban dan perannya sebagai istri saja. Selebihnya Renata tetaplah si cantik yang irit bicara dengan tatapan datar juga sikap dinginnya. Selama ini hanya Fauzan sendiri yang terus berjuang sendiri untuk mencintai Renata dan Yasmin. Fauzan menghela napas berat. Kini ingatannya kembali pada Renata yang katanya tengah keluar bersama Dion. Dion itu adalah sepupu dari Ardi. Dan sedari dulu, setelah hal mengerikan itu terjadi, Dion selalu gencar mendekati Renata secara terang-terangan di hadapan Fauzan. Meski Fauzan sudah menunjukkan raut tidak sukanya, tetap saja Dion masih gencar mendatangi Renata. Dan sekarang mereka tengah jalan berdua begitu. Fauzan yakin pasti akan ada hal yang terjadi. Seketika dada Fauzan merasa sesak dan panas. Dan untuk menghindari semua itu, Fauzan memilih untuk segera bergegas keluar dari ruangannya. Mungkin menemui Yasmin lebih cepat bisa membuatnya melupakan prasangkanya terhadap Renata sang istri. Sebelum sampai di sekolah sang putri, Fauzan terlebih dahulu mampir di kedai es krim. Seperti kebanyakan anak kecil lainnya, Yasmin juga menyukai es krim. Yasmin suka es krim rasa vanila, dan es krim rasa vanila lah yang Fauzan pesan sekarang. Fauzan menatap sendu pada pemandangan di depannya. Terlihat di sana Renata tengah menuntun Yasmin dengan penuh kasih sayang, meski wajahnya terlihat datar. Namun bukan itu yang membuatnya bersedih. Tapi kenapa harus ada Dion di sampingnya? Mereka terlihat seperti keluarga kecil yang bahagia. Ditambah dengan celotehan dan tawa Yasmin yang selalu ditanggapi oleh Dion dengan ceria. Fauzan memundurkan langkahnya, menyimpan kembali es krim rasa vanila ke dalam mobilnya, meski es krim tersebut sudah meleleh dan mulai mencair. Fauzan membanting pintu mobil dengan kesal, lalu pergi meninggalkan halaman sekolah Yasmin dengan laju mobil yang cukup brutal. Kini tujuan selanjutnya adalah markas galaunya.
Kalau lo merasa selalu sakit hati karena istri lo, kenapa sih lo harus tetap bertahan sama dia? Itu adalah pertanyaan Andre yang membuat Fauzan mendelik tidak suka. Karena gue cinta sama dia, tegas Fauzan dengan wajah menelungkup di atas meja. Sementara itu satu cangkir kopi hitam sudah mengepul di samping kepalanya. Cinta gak segila itu, Zan. Lo rela gitu lihat istri lo selingkuh sama orang yang dulu pernah suka sama dia, jalan bareng dan bahkan jemput anak lo di sekolah. Gue heran, lo itu sebenarnya cinta apa bego? Andre kembali meninggikan suaranya, merasa gemas dengan tingkah sahabatnya yang dikit-dikit selalu curhat tentang segala kegalauan rumah tangganya. Tapi gue gak bisa pisah sama istri dan anak gue. Mereka itu nyawa gue. Fauzan masih menelungkupkan kepalanya, membuat Andre dan Burhan geleng-geleng kepala. Harusnya lo pikir pakai otak, Zan. Kalau lo sebegitu cintanya sama Renata, lo harusnya bisa terima kekurangan dia. Semuanya, Zan, tanpa terkecuali. Gue jadi sangsri deh sama lo. Lo itu sebenarnya beneran cinta apa enggak sih sama dia? Kalau yang gue perhatiin, lo itu dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngerajuk, gak suka dengan sikap Renata. Harusnya sebagai laki, lo tuh harus berani tegas, Jan. Lo harus berani bertingkah sama Renata. Lakukan satu hal yang buat dia jera, bukan bisanya cuma gerutuan aja. Banc, lo. Entah kenapa, kini nada suara Burhan terdengar sinis dan bernada tinggi, membuat Fauzan mendongakkan kepalanya, melirik pada Burhan yang kini tengah menatapnya. Maksud lo apa ngatain gue, Banc? Lo pikir gue gak bisa didik Renata dengan benar gitu? Lo gak lihat usaha gue selama ini? Lo gak lihat status sosial yang membentang di antara kita? Lo gak tahu gimana rasanya jadi gue? Fauzan menggebrak meja dengan emosi. Alah, cemen lo. Lo itu terlalu munafik jadi orang, terlalu pengecut. Harusnya sedari awal lo sadar kalau pernikahan lo sama Renata udah gak sehat dan bakalan mati kalau lama-lama dibiarkan. Kita udah pernah peringatin lo ribuan kali, tapi lo gak pernah mau denger kan? Dan sekarang tiap ada masalah lo ngeluh melulu. Gue capek dengar masalah lo yang itu-itu melulu. Sorry Zan, tapi menurut gue semenjak lo nikah sama Renata, lo udah banyak berubah. Andre yang melihat situasi sedikit memanas, segera memisahkan mereka, menenangkan Burhan yang sedari tadi menurutnya telah berkata kurang baik pada Fauzan, dan menenangkan Fauzan yang kini sudah berdiri hampir melayangkan tinju pada sahabatnya. Harusnya kalau lo gak suka sama curhatan gue, lo ngomong, bukannya ngatain gue seenaknya. Fauzan menghentakkan langkahnya, lalu berlalu keluar dari dalam kafe dengan wajah kesalnya. Fauzan, lo bayar dulu minuman lo, dasar stres. Burhan berteriak tak kalah kesal. Oh ayolah, hari ini Burhan baru saja putus dari kekasih yang sudah 2 tahun dipacarinya. Dan tiba-tiba saja Fauzan menyurhatkan hal-hal perkara rumah tangga yang sudah sering didengarnya. Fauzan terlalu tidak bersyukur menurut Burhan. Sudah dapat Renata yang nyaris sempurna, tapi masih mengeluh saja. Sementara Burhan, 2 tahun berpacaran, selalu saja cintanya terhalang restu hanya karena gadis yang akan dinikahinya. Gadis dengan strata ekonomi di bawah standar keluarganya. Burhan merasa butuh pelampiasan hingga harus mengatakan hal yang menambah buruk suasana hati Fauzan. Masih dengan raut kesal, Fauzan menjalankan laju mobilnya ke sembarang arah, hingga laju mobil membawanya pada tempat yang cukup sejuk dan lumayan hening. Sebuah danau buatan yang berada di pinggir kota. Matahari sore sudah mulai surut, hendak pulang ke tempatnya. Warna jingga keemasan kini menyinari wajah Fauzan yang tengah menatap teduhnya riak air di depan sana. Tanpa Fauzan sadari, ponselnya terus berdering sejak tadi.